STY-nya out. Yes! Namanya juga sportif, bukan politik ya kan? Oke, kita Balik lagi sama gue di teras bola, ngobrolin bola di teras bareng kawan. Yo. Kiko. Dengar jelek banget sih, dengar lu jelek banget. Mereka ada yang jelek ini. Nih kita udah lama banget nggak bikin podcast. Pas bikin podcast, STY-nya out. Yes! Canda, sorry. Maaf. Lokal pride biasanya. Canda. Tapi ternyata banyak plot twist juga kan di pecatnya STY baru terungkap. Seperti STY ternyata lokal pride, lebih lokal pride dibanding Bung Colek. Iya sih, bener. Itu kita banyak berteori kan sebelumnya kan kenapa formasi STY itu selalu nyelipin 2 atau 3 pemain full lokal kan. Asnawi, Arhan, Marcelino itu kan yang langganannya kan. Betul. Dikirain itu kan ada titipan siapa lah karena kita tahu Pemda katanya titipan Pemda. titipan Pemda bangsa. Rupanya itu emang STY sebagai gerakan dia yang mencintai grassroots negara ini yaitu Indonesia. Dan harus diapresiasi juga sebenarnya itu kan. Iyalah, Betul. itu ya misi yang bagus dari pelatih Sintayong. Ya, gue juga setuju sih yang tadi diomongin Mas Nanyo. Kan dia juga ngucapin salam perpisahan juga kan di IG-nya Nova Arianto. Dia bilang titip pemain lokal kita dan semoga menuju Piala Dunia. Ya, gue ngerasa ternyata emang STY itu sebenarnya lokal pride, tapi ente pada nih sebenarnya kayak nggak percaya sama pelatih ini. Cuma sekarang sedih kan, udah nggak ada kan dia sedih kan. Oh ya, di saat kita syuting ini sejam yang lalu STY baru nge-post perpisahan. Sedih banget. Emang iya, belum pada baca. Enggak, Iya, gue belum betul buka lagi, Instagram dari tadi Sedih soalnya. banget. Dan dia captionnya bahasa Korea. Di komennya si JJ-nya translatein. Anjing sedih banget gue. Itu berarti joke dia terakhir tuh. Oh iya benar. Waduh. Oh gue belum buka Instagram. Kali ini gue berempati ke orang Korea. Iya betul. Selain drakor. Ya tapi gue beropini gue janggal sih kayaknya. Kayak ada apa nih gitu. Iya makanya kita ngomongin momentum. Momentum Indonesia abis menang lawan Arab. Arab langganan Piala Dunia ngalahin Argentina dengan pemain yang sama walaupun emang ada penurunan kualitas karena mereka cadangan di liga lokalnya. Tapi ngalahin Arab yang ngalahin Argentina loh ini 2-0. 2-0 tapi dipecat. Padahal kan ini momentumnya lagi enak kan Iya, sebagai pelatih. Pelatih itu biasanya dipecat lagi kalah 8 kali berturut-turut kayak Pep Guardiola atau apapun itulah ada masalah dia salah ngomong kayak Mancini. Tapi ini Sintayong lagi menang, dia kagak bacot, dia gampang diatur sebenarnya sama federasi. Sebenarnya kalau ya kita lihat sebagai orang awam ya, dia bisa diatur lah sama federasi, enggak yang kayak Mancini tiba-tiba ngomong di press conference jelek-jelekin Liga Arab. Sintayong kan pernah jelekin Liga Indonesia, nggak pernah kan? Walaupun nyatanya kita tahu Liga Indonesia nggak bagus-bagus amat, kan? Makanya Sintayong dari segala aspek nggak ada yang bisa jadi alasan buat dipecat. Tapi tiba-tiba aja Senin di media Hamin satunya ada bocor-bocoran. Nah, itu sebenarnya sih nggak etis ya sebagai exco PSSI ya bocor-bocorin apa selama tinggal Sintayong engagement. Ya itu engagement exposure tuh buat lu doang gitu, kepentingan lu itu doang. menurut gua nih gua nggak peduli ya harus hormat atau apa siapapun sama pejabat bola Indonesia sekarang, tapi kurang etis sih sebenarnya itu. Iya, itu Kayak nggak etis. mendahului berita demi kemajuan lu sendiri, ngepost buat engagement. Ih, najis. Iya, terus mereka juga nggak berempati juga sama Sintayongnya juga gitu. Betul. Ibaratnya kayak kacang lupa kulit, nggak tahu terima kasih sebenarnya. Iya. Karena juga kita lihat tuh zaman-zamannya masa suram gitu kan. Ya oke, jangan ngomong ganggu dulu. Gue lagi sedih nih. Gue satu-satunya. Tadi lu seneng STY out. Iya. Itu bercanda. Ya gue kayak esko engagement. Ya gue sebenarnya orang Korea yang Esko. enggak deh. Dan intinya gue kalau dari belibet saat orang Korea yang gue respect banget sebenarnya emang Sintayong, cuma kalau nggak ada dia jadi gue ngerasa sedih aja sih karena dia benar-benar ngebangun dari masa-masa gelap, dari peringkat
170 berapa gitu. 72 atau 5 ya? Iya, tuh pokoknya. Nah, terus zaman-zamannya dulu kita lawannya timnas ini namanya Timor Leste, Laos, kita lawan Arab Saudi, lawan Bahrain kayak sepele banget. Itu suatu peningkatan lah. Jadi kan juga expect masyarakat Indonesia juga tinggi gitu dan lebih pede. Dulu kita kayaknya lawan Vietnam aja udah ketar-ketir, sekarang lawan Vietnam malah sepele gitu. Iya, lawan Vietnam kita 3 kali ketemu senior, 3-3 menang loh kita. Menang. 3 match loh, Asian Cup, 2 kali ronde 2 kualifikasi Piala Dunia. Iya, menang betul. semua. Nah, Gila. makanya nih ada yang janggal kan tadi gue bilang balik lagi nih kita. Ada yang janggal menurut gue. Iya, Menurut dan gue. terlalu cepat, bahkan langsung media nge-up kan hari Senin Sinteyong dipecat. Mungkin Sinteyong juga hari Senin juga baru tahu mungkin dia dipecat. Mungkin emang udah direncanakan kali Iya. kayak dia ngundang wartawan kayak Tapi nggak tahu kebiasaan Indonesia aja kan. Oh, iya, yang penting betul. up media dulu, orang yang bersangkutan belum dikabarin. Iya. Dia Sinteyong lagi nyari TV, ya gue dipecat bisa jadi. Gitu. Satset kan orang Indonesia satset tapi kiku. Satsetnya buat hal yang salah. iya. Gitu. Iya, pokoknya opini pribadi gue sangat menyayangkan Sinteyong dipecat di saat momentumnya lagi begini. Karena gue terima-terima aja sebenarnya kalau Sinteyong dipecat di saat seri lawan Bahrain dan kalah lawan Cina. Karena Betul. kok oke tuh momentumnya lagi jelek banget kan emang kan. Walaupun secara on paper emang harusnya kita expect-nya emang Indonesia kalah. Karena secara peringkat jauh, secara development pemain jauh, secara liga juga jauh. Nah, sebenarnya kita harus terima kekalahan itu, tapi at least itu lagi kalah dipecat masih oke. Ini lagi menang dipecat, aneh banget. Iya kayak contohnya si Indonesia ngalahin Arab itu Mancini udah dipecat ya? Udah dipecat. Tapi pas seri Seri langsung dipecat kan? langsung dipecat dan ditambah yang Mancini ngomong itu kan Iya. pas conference yang ngejelekin Liga Arab. Iya, betul. Itu Dan jadinya gue juga ngerasa kayak nggak adil aja sih bagi STY juga, buat juga gue sebagai penggemar timnas sepak bola ini, karena Yes. gue ngikutin banget gitu loh. Zamannya buset. Siap suhu. Dulu kan sayapnya Andi kayak kan. Sekarang sayap kiri siapa? Bagus-bagus kan, dan juga secara taktik juga ada perubahan juga lah. Yang dulu nggak suka taktik STY. siapa yang bilang? Gue nyuruh loh Ralf Estrik nonton Bambang Pamungkas. Akhirnya yang nonton Marcelino cetak 2 gol. Iya, itu pasti Marcelino nonton kita. dan ikonik banget lagi dia. Yoi. Duduk Marcelino, mampus duduk Vincent udah kalah sekarang. Nah, Tapi duduk menurut nih, lu- Vincent udah nggak begini Ya, sekarang duduk begini Vincent duduknya udah- nih duduk sekarang. Marcelino sekarang. Tapi juga katanya ada juga permasalahan katanya antara keterlibatan pemain versus pelatih juga. Maksudnya kayak ruang ganti. Ya kayak contoh, gue gak tahu siapa pemainnya. Katanya ada. Iya, ada susah kan. Ya cuma ya menurut gue tuh hal itu wajar sih. Tapi itu bukan suatu alasan juga. Ya pemain tuh emang harus nurut sama pelatih. Memang pemain boleh ngasih Inside. masukan ya kan. Cuma ya baik lagi pelatih ini punya beban dan tanggung jawab moral juga gitu loh. Kalau pemain melebihi pelatih, Sorry, gue potong. Ini yang katanya ya, Katanya. yang, panas di ruang ganti. gua ganti itu pas ya? Cina, ya pas di Cina. Pas sebelum match Cina katanya, Pas Bahrain. ya katanya Ijes kalau nggak salah. Iya, Ijes nggak tahu ngomong apa, bahasa Belanda atau bahasa Indonesia gue nggak tahu. Intinya ngomong deh kan. Terus dia Tujuh orang Korea. iya. Terus dia akhirnya gak dimasukin, terus Dicopot sama kaptennya. diganti Asnawi. Terus juga siapa namanya? Hilgers juga ya, sama Eliano juga. Eliano itu kata desa-desa itu kenapa Eliano nggak pernah dibawa. Tapi sebenarnya ya, nih kalau mau ngomongin secara objektif, locker room pemain sama pelatih berantem, federasi nggak ada porsinya sebagai penengah mecat pelatih. Betul. Karena di locker room itu pelatih itu bos. Bos. Kayak Alex Ferguson ngelempar sepatu ke Beckham, Iya, betul. emangnya presiden MU langsung mecat Ferguson? Enggak. Gila kali itu ya. Porsinya pelatih mau ngapain juga. Iya. Kekerasan itu di locker room biasa sama pelatih. Ya kayak kita aja, kita ekskul basket ditonjok-tonjokin, nggak ditonjokin juga ya. Dikerasin sama pelatih basket juga masih oke-oke aja kan. Ya Iya. apalagi udah profesional. Enggak, timnas. sekarang logikanya gini aja, Bagot aja dicoret gitu kan, dicoret dan Bagot sempat dipanggil nggak ada respon katanya. Ini sekelas HY, JIZ, kalau emang STY nggak suka harusnya mereka dicoret aja, nggak usah Betul. dicadangin gitu. Betul. Ini berarti kan ini menurut gue lagi nih ada skenario yang dibuat. Bisa jadi. Menurut gue. Jadi konspirasi nih. Jadi Biasa, konspirasi, gitu ya. Biasa kayak gitu sepak bola Biasa. mah. Dan gue nggak sukanya sama
Pak Ketum ya kan. Pak Ketum itu. Dijemput namanya. Iya Pak Ketum, ya kan nggak apa-apa dong, gitu nggak apa-apa dong. Tempatnya ya tapi. Masalahnya gini, kenapa gue nggak sukanya? Dia masuk ke dressing room ngapain? Ngasih motivasi. Sekelas Premier League, FA, Timnas Inggris lah. Inggris, timnas Inggris. Iya. FA-nya aja kagak masuk ke dressing room, gitu. We keep fighting, don't give Gitu. up. Sejujurnya gue setiap ada video itu ya, sejujurnya kayak apa ya? Ini orang ngapain sih? Kayak gitu. Gue malah mikirnya tuh kayak endorsement buat diri sendiri doang Ya gitu. makanya, soal itu saya ini ya kepada tidak mendiskreditkan apa yang Opini sudah aja. dilakukan oleh Pak Ketum, bahkan Pak Ketum sekarang maupun Pak Ketum PSSI sebelumnya. Ya kita kan rame dulu kan ketemunya sebelumnya, di posternya mukanya gede. Betul. Ya kan? Itu kan udah rahasia umum lah, itu yang digoreng-goreng. Dan Ketum baru diharapkan orang dari profesional bola, sebenarnya kan pernah jadi presiden Inter, pernah jadi sekarang presiden Oxford United. Diharapkan kan lebih apa ya, lebih profesional lah menanganinya. Rupanya sama-sama aja caper juga, tapi dengan cara yang berbeda. Tapi gue heran deh, kenapa sih kayaknya di ASEAN itu banyak banget yang federasi tuh ikut terpampang gitu, sampai ngangkat piala aja tuh sampai ada gitu. Kenapa ya? Kenapa? Nggak, pokoknya Indonesia nggak bakal berubah di saat opening pertandingan bola masih ada sambutan dari bapak ini. Nah, Nggak bakal betul. berubah. Setuju gua. Makanya Gila. football is football, bukan not politik. Makanya gua pas umur berapa, gua pas kecil banget gua nonton Piala Presiden atau apa gitu. Pas opening match-nya sambutan dari bapak. Buset nih, apaan anjing, upacara negara anjing. Makanya Bola gila. ya kan namanya bola kan sportivitas apa segala macam gitu. Namanya juga sportif. Bukan politik ya kan? Oke, kita tadi bahas pejabat-pejabat pemangku jabatan sekarang. Dan ada juga nih yang ya apa ya, bisa kita lihat ya, orang bilangnya pundit, orang bilangnya apa ya, ada juga yang tiba-tiba belok kan, yang tadinya suka banget sama STY, Iya, tiba-tiba ngejilat, bisa dibilang ngejilat lah ya. Betul. Setelah ngecek rumput GBK. Wow tuh arahnya tuh jelas banget gitu. Itu gue sedih sih. Oke, karena gue juga bilang ya, gue suka STY dan gue juga nggak benci ET. Gue suka ET kinerja ya, walaupun sebenarnya gue tahu lah desas dalamnya gimana, ET itu kerjanya gimana, ya apa kontribusi aja. Tapi ya bukan gue yang full head STY ataupun gue full head pihak PSSI sekarang ya. Karena ya pihak PSSI kan ya, gue banyak temen gue juga sekarang kan. Tapi ya jangan ngejilat banget lah. Kalau ada yang salah, bilang salah. Jangan kayak Patrick sebenarnya bukan harapan gue, tapi ya mau gimana, dia orang yang lebih hebat, emang lu pada lebih hebat. Bukan gitu. Kritik itu bukan hebat-hebatan. Kalau hebat-hebatan nggak ada yang boleh ngeritik Pak Prabowo. Betul. Iya kan? Pak Prabowo gila, perwira dari umur berapa, terus jadi presiden, jadi apa, terus masih banyak yang kritik kok. Tapi emang yang kritik lebih hebat kagak juga. Tapi boleh haknya kritik. Iya jadinya tuh yang tadinya membahas STY tiba-tiba tuh membelot tuh kelihatan banget gitu. Apa lu ada ancaman? Ini kan Indonesia ini identik dengan mendukung ini tiba-tiba membelot, berarti tuh ada ancaman. Betul, emang dia ancaman. Dia kan kualifikasi. Ancaman lebih ke amplop sih kayaknya. Wow. Tapi sih katanya dia alasan klarifikasi kemarin katanya ada ancaman untuk apa namanya keluarga. Cuma kan gitu. kita nggak tahu dibilang gimana. Keluarga apa nih? Ya kan? Ya. Agak cemara lah. Ya, Udah, oke lah. Ya, tapi ya oke lah, lu kalau orang-orang sekarang yang tadinya banyak yang belok sekarang ya oke lah, yaudah kita terima aja lah. Iya. Nah, Iya. sekarang si Bung Sana tuh lagi bingung. Ah, bingung Kalau gue lihat, kalau gue perhatiin Bung nih. apa nih? Bung siapa nih? Bung Sana. Bung lokal pret. Bukan Bung Hatta ya, Bung Kikuk. Ya, kita nyebutnya Bung Kikuk. Iya, Bung Kikuk. Ini lagi bingung. Kemarin gue ngeliat story-nya lagi ngopi sambil senyum-senyum tuh, gue nggak tahu tuh tandanya. Iya. Dia bingung apa gimana tuh. Dan dia juga, lu nonton nggak di stasiun TV One? Dia ngomong sama, ada acara satu sesi sama Pange. Pange ditanya Iya, sama Pange di saat ganti Patrick dan malah ada kemungkinan dia jadi full diaspora, gimana pendapatnya? Nah dia bingung kan tuh, ya kan? Terus dia malah sampai break iklan dia nggak ngejawab sama sekali karena ya berarti bingung kan dia. Karena dia selalu nge-head STY dengan local pride dia. Tapi dan si saat dipecat baru ketahuan STY itu sebenarnya local pride dan dia malah diganti sama full diaspora ini. Nah makanya malah bingung kan positioning dia. Makanya Bung ini ya tolol udah gitu aja. Kan.
Karena ya kan udah kelihatan sebenarnya dengan memainkan kayak Arhan, terus Asnawi, terus Marcelino, Yance. kurang lokal pride apa STY gitu Betul. kan. Harusnya dari situ dia harusnya bisa mikir pas diganti standar Eropa udah beda Iya. gitu kan. Ya kita nggak mendiskredit juga kemampuan pemain lokal kita lah juga, tapi Cuman ya di mereka- saat ada ini kan timnas loh. Timnas itu berarti kan yang secara statistik paling bagus main. Bukan masalah lokal, ini keturunan, ini diaspora ataupun bahkan full naturalisasi ya. Karena itu biasa aja di timnas. Kalau dia full naturalisasi udah warga negara Indonesia, berhak dia main di timnas. Betul. Contoh aja Prancis juara Piala Dunia kemarin Apapun 2018. itu, selagi dia warga negara Indonesia, Berhak. nggak ada tuh dibeda-bedain. Makanya sekarang kan ini bahkan nih ya, ini nama media ini diaspora squad aja deh. Iya. Parah nih membeda-bedakan deh. Enggak, sebenarnya gini, sebenarnya bukan membeda-bedakan ya. Nih gue klarifikasi, karena gue yang bikin nih diaspora. Kayak orang sono, klarifikasi. Iya. Enggak, maksudnya diaspora itu banyak masyarakat Indonesia udah menganggap negatif perkataan diaspora. Betul. Diaspora itu sebenarnya artinya adalah orang yang tinggal di luar atau orang yang emang lahir di Indonesia atau Punya keturunan. ya keturunan apa segala macamnya, ya kayak TKI, TKW apa segala macam bisa disebut diaspora sebenarnya Betul. gitu. Oh. Makanya diaspora itu bukan bule, bukan. Makanya banyak masyarakat Indonesia yang emang literasinya literasi kurang gitu. ya. Ya, makanya di saat sekarang masih membeda-bedakan ya udah lah stop lah. Kayak ini bahkan Indonesia kalau 11 starting maaf ya. Ya. Darosi, Baklo. Enggak, itu Bung Toel kita lagi kabur. kita emang syutingnya di sirkuit Mandalika emang. Ya bahkan nanti kalau ada skenario Indonesia 11 starting line up-nya full naturalisasi ya, bukan diaspora bahkan, tapi dia warga negara Indonesia, gue setuju aja. Iya. Apapun itu, yang penting dia WNI menurut gue. Benar. Dan apalagi kalau ada darahnya, ya itu ya lebih bangga lagi sebenarnya ya. Tapi walaupun itu full naturalisasi, ini bule di Bali itu pan jadi WNI, main bola jago, ya udah bodo amat gua. Iya. Makanya ya balik lagi ya. Makanya nih yang pemecatan STY adalah menurut gua banyak kejanggalan. Terus Blunder gak sih? ya menurut gua blunder gila. Parah, Indonesia tuh udah main bagus. Ini kan opini aja nggak apa-apa dong. Parah. Kayak mainnya bagus, menang lawan Arab yang bisa ngalahin Argentina gitu kan. Peringkat 50 lebih loh Nah, naiknya. dengan main rapi, belajar passing, emang Iya, Patrick mau ngajarin passing Ini ngajarin lagi, passing. gitu kan. Buset. Gitu. Makanya dengan respon dari pemecatan STY ini juga banyak yang respon kan dari apalagi dari media Korea. Media Korea itu gue baca juga. Media Korea itu ketikannya jahat loh. Dan Iya. bahkan gue tadi lihat ada artikel dibilangnya PSSI memecat STY tanpa alasan. Iya. Gila itu jahat banget sih. Dan gue baca Bukan artikel, media ya. gue baca artikel Korea juga yang udah ditranslate ke Inggris ya, kayak apa namanya STY dihianati, bahasa dihianati betul. itu kan jahat banget gila gitu. Ya apalagi respon dari anaknya Shin Jae-hwan. Benar kan ya Shin Jae-hwan ya? Ya gue nggak tahu lah baca. Ya soalnya juga STY kan juga sempat ditawarin juga buat masuk ke timnas Korea lagi kan. Cuma dia lebih milih Indonesia ya karena dia emang sangat secinta itu sama Indonesia. Cuma ya kalau kayak gini kan jadinya bener apa yang dibilang media Korea emang dihianati aja sebenarnya gitu. Emang kan ada potensi sebenarnya dia. Yang harus di point out juga ini pemecatannya secara tiba-tiba dan yang dipecat tuh the whole team. Satu tim loh yang dipecat. STY, asisten, Oh semuanya. scientist, Oh. pelatih fisik, pelatih semuanya, dan itu sangat disayangkan. Gila. Berarti emang sebenci apa sih PSSI sama tim Korea ini kan? Tim Indonesia, cuma orang Korea aja yang latih. Iya, mereka kan Korea kan, mereka bukan WNI. Ya, sampai sport scientist juga ini kan, curhat di Instagram kan, dia sempat mau ditarik sama timnas Korsel juga, tapi ditolak demi di Indonesia ini karena dia gerbongnya STY lah gitu. Ditolak gini, tapi tiba-tiba dalam 1 hari dipecat. Ini bukan masalah mereka masih digaji kok sesuai kontrak, bukan masalah gaji. Ini kan masalah karir mereka juga kan. Betul. Kan mereka juga profiling mereka jadi jelek, dipecat kan soalnya kan. Iya, betul. Sebagai profesional itu jelek loh itu dipecat. Betul. Apalagi dengan alasan yang nggak jelas ya. Itu jelek loh sebenarnya. Makanya banyak netizen akhirnya mengungkit kayak STY pas di Korea dilemparin telur sama supporternya. Iya, betul. Di sini balik lagi dihianati oleh federasi. Tapi sama
penduduknya nanti dikasih bunga lah STI Betul. pulang ke Polres Selatan. Iya. Makanya kan katanya orang sono yang botak yang kecamatan bilang, "Oh, STY ini harus bikin patung depan." Sekarang Oh iya, gue setuju. oh iya, bener. Gue setuju. Iya, Gue setuju. STY lo aja ini jadi patung nggak usah. Terus gue ketok palanya anjir tuh, gak jelas. Enggak, karena apa yang terjadi dengan ya oke, lo emang punya Kiko. pengalaman lah ya kan sebagai pelatih futsal apapun itu, tapi ya lo kan pelatih juga nih, harusnya lebih ngerti juga lah perasaan lo sebagai pelatih apa tiba-tiba dipecat dan tanpa alasan gitu loh, dan lo malah kayak bilang di media kalau sangat setuju dengan saya dipecat. Ya tapi gue dengan ya kan udah jadi bubur ya, udah nggak bisa ini Betul. lagi. Tapi sedih banget bang. Sedih banget. Cuman optimis sih gue. Optimis aja dulu gitu, walaupun gue udah Nggak, buat timnas Indonesia gue tetap doa yang terbaik. Iya, doa yang terbaik. Walaupun gue nggak suka pemecatan STI ini, walaupun gue nggak suka dengan pergantiannya, tapi ya gue tetap doain timnas Indonesia lolos Piala Dunia. Itu kan harapan dan cita-cita kita dari dulu Kan, kan. gue gitu. berangkat ke Amerika. Karena ini udah dari Kalau gue mending gak usah lolos Piala Dunia sekalian. Nah, lu warga negara Malaysia lu. Enggak, gue punya alasan. Maksudnya gini, karena ya kenapa gue nggak setuju Indonesia, nggak apa-apa kalah aja nggak apa, karena biar ini juga kritikan juga sama PSSI, jangan asal mencet pelatih aja, karena itu struktur yang benar-benar dari nol yang dibikin gitu loh. Nggak gampang juga nih, lu bikin apa namanya pembina segala macem, terus dari nol, terus sampai di posisi kayak sekarang, terus tiba-tiba dipecat. Emang Clifford langsung bisa nyatu? Ya, Belum tentu. makanya STI aja butuh 5 tahun kan. Nah iya. Tapi kan senjatanya ini kan karena pemain diaspora kita Belanda, penggantinya pelatih Belanda. Diharapkan blend-nya cepet kan. Masalahnya itu pelatih, gue ngeri disuap juga. Dia kan pernah ada kasus juga judi. Bener, judul lagi. Judi, tenel. Gue ngerinya itu doang aja kan. Terus pas lo balan baren ya kan. Nih, ya kan. Nih, bensin, minyak nih, tuh minyak saham, ntar ngerinya gitu aja. Nih buat lo, Nah, tar dulu, nih gue mumpung gue inget gitu kan, pemecatan STY. Gue kemarin baca di salah satu media sosial terkenal lah, Iya. di Twitter ya kan, Iya. X. di X, itu membahas kayak masa iya sih yang bawa STY ke Indonesia, yaitu Ratu Tisha, Iya. gitu, setuju dengan pemecatan STY. Ibu RT. Nah, bener nggak? Itu logis loh. Maksudnya netizen sampai arahnya sampai ke situ loh, gitu Iya. kan. Nah, ini apakah setuju? Tapi pas di konferensi pers, netizen lagi nih yang ngeh. Kok nggak ada? Nggak ada putusannya. Ada kita berteori. Saatnya kita berteori, gitu kan. Apakah yang terjadi sebenarnya? Apakah yang terjadi? Ada Teori- pemecahan Iya. atau gimana? Teori pertama, pecah kongsi. Pecah kongsi, ketum dan Bu RT kerja sendiri-sendiri, dan pemecatan ini berarti satu pihak doang. Dan itu kenapa Bu RT walaupun ini ya udah dikasih media juga gak sih? Sebenarnya kan ada Waketum 1 dan Waketum 2. Waketum 1 itu Pak ZA, Zainul Amali, itu yang mengurus timnas emang. Waketum 2 itu buat mengurus grassroots dan development. Dan itu Bu RT. Emang sebenarnya ini kan tentang timnas. Emang sebenarnya nggak nyambung Bu RT buat konferensi pers. Tapi untuk sekelas pemecatan pelatih, selayaknya hasilnya datang semua dong. Ketua, Waketum 1, Waketum 2, dan bahkan jajaran Exco mungkin. Betul. Tapi ini Waketum 2-nya missing nih. Waketum 1 ada nggak sih? Ada. Ada. Ada semua. Cuma Budisa doang nggak ada. Budisa doang. Makanya itu jadi perbincangan netizen, kok nggak ada Bu RT katanya. Nah itu ya, mari kita berteori, mungkin pecah kongsi, mungkin Sejadi. jangan sampai KLB lagi. Mungkin pecah kongsi mungkin. Jangan, kita doain terbaik untuk PSSI, jangan Iya. pecah-pecah lagi lah, masa kegelapan gila kali. Tapi si dia sih maksudnya udah sejauh ini, terus dengan pemecatan pelatih ini demi buat kesenangan sendiri tuh kayak wah ini kacau, ini mimpi semua rakyat loh. Iya, kalau sampai buat kepentingan satu pihak doang sih. Wah, gila itu kacau. Woi, gue nunggu Indonesia di Piala Dunia, woi. Iya, itu gila sih sampai berkorban apa ya bilangnya ya. Aduh, takut salah ngomong.
tapi Kayak tiba-tiba apa? ada tukang bakso, ting 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 gitu. Taunya Kang Bubur yang gak enak lewat. Iya. Colo. Enggak kayak apa namanya? Itu sebagai penjelasan, sini suka lewat tukang bubur tadi tuh katanya sih kagak enak. Iya, Betul, parah lu. Iya. Ada orang sebelah yang bilang ngomongnya gak enak. Oh, iya. Iya, apa namanya? Untuk citranya sendiri gitu. Betul. Kan takutnya kayak gitu. Ya kan? Kan itu teori aja. teori. Saatnya kita berteori lagi. Iya, gitu. Oke, Biar- dibilang pemecatan ini untuk keuntungan satu pihak. Satu pihak itu di mana yaitu pihak yang mecat dong. Dan itu di sini itu gerbongnya ketum. Emang ini kan respon masyarakat jelek. Jadi ya kepentingan apa nih? Keuntungan buat Pak Ketum ini apa dengan pemecatan ini dan penggantian ini? Karena yang paling teori ganas di Twitter kan Pak Ketum mau nyalonin 2029. Tapi dengan pemecatan ini sebenarnya kan image dia jadi jelek. Jelek. Kan, masyarakat. Nah, kepentingan apa nih? Kepentingan berarti yang selubung Iya. lagi. Apakah 6,5 tahun? Ya kan? Kita nggak tahu. Gak ada yang tahu makanya Nggak ada yang kan. tahu. Sebenarnya situasinya terlalu aneh untuk kita berteori sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya sebagai orang yang di luar federasi Iya. ini bingung kita sebenarnya Bingung. nih. Mungkin di dalam federasi juga bingung. Ya kan? Wah, Sebenarnya bingung ya dapat wah, sih. nih kenapa nih? Makanya bingung. ya kan? Nah, kita kan syuting Sabtu tanggal 11 nih ya. Iya, Besok betul. ada konferensi pers pelantikan pelatih baru. Nah, kita lihat siapa yang hadir. Mungkin Waketum dulu udah hadir. Bisa Ya kan? jadi. Dan mungkin udah baik kan. Mungkin Ketum datangnya udah dari pagi gitu. Betul. Waketum 2-nya kesiangan mungkin gitu kan. Bisa jadi. Keputusan kali ya. Tapi tetep Iya. aja gue itu nggak etis. Apa namanya? Kayak alasannya memilih Clifford karena dia saat Natal cuma dia doang yang dateng. Lah orang BU juga apapun juga datang dari apapun. Gue kemarin sebelum gue di sini, gue pas Lebaran aja gue ngojek. Ada orang BU, tapi kan, aduh. Ya makanya tapi logika dasar aja. Nih, misalnya kita satu perusahaan bertiga. Kita bikin meeting internal, mau lebaran juga kita datang semua. Tapi kalau mengundang pihak eksternal kan, lebaran emang mereka mau datang? Enggak dong. Logikanya apalagi Christmas. Itu kan agama mereka kan. Ya mereka nggak mungkin datang kecuali yang emang udah desperate banget. Enggak nih kayaknya Ete CS-an nih sama PK nih. PK itu lagi ya? Iya, Patrick Clifford aja. Jangan kelamin aja. Iya, CS-an nih, males gue dah. Tapi gue nggak tahu ya. Sebagai kesimpulan dari gue, mau ini kita jelek anggapan kita jelek tentang pemecatan, Betul. maupun tentang kepentingan di dalam federasi, maupun kepentingan para pundit yang kita sayangi sebenarnya tapi Betul. disayangkan. Mau dibilang so tau juga. Oke lah, kita lupakan itu semua. Ya menurut gue sih, ya kita doain yang terbaik aja. PK blend in sama timnas masuk Piala Dunia. Nggak ada sebenarnya itu kepentingan di federasi, itu cuma teori kita semua di Iya, sosial media. betul. Aminnya begitu ya. Aminnya gitu ya. Yang terbaik aja lah buat Yang Indonesia. terbaik aja. Iya, dan juga ya sebenarnya jadi PK juga aduh kepek. Iya, nggak apa-apa, emang PK anjir. Bang Patrick ya menurut gue Bintang ya, laut. Bang Patrick itu agak ini ya, agak berat juga ya. Maksudnya dengan masuknya dia di posisi sekarang. Apalagi kan dia juga Iya, tekanannya gede loh. tekanannya PK. gede. Bahkan kayak Ultras Lagrande kan dia bilang kan bikin statement kalau dia itu Iya. ya kalau dia pun kalau empat pertandingan nggak menang out ya kan ya emang Oh, sebenarnya enggak, berat kata sih. netizen tuh kalau babak pertama kalah, udah- babak kedua out. STI udah standby di tribun. Babak kedua ganti pelatih buat pemain. Ya udah pokoknya buat pembahasan buat STY itu aja lah. Iya. Terima kasih STY untuk Indonesia. Ya, pokoknya terima kasih juga untuk STY yang ya udahlah maafkan lah kalau misalnya ada kekecewaan ini gitu Iya, kan. maafkan juga pundit-pundit yang so tahu tentang lokal pred. Intinya itu aja sih. Sekali lagi kita bukan emang Menyudutkan siapapun. Ya itu salah satunya, dan bukan kayak emang kalau katanya netizen Nesi Judge. ini ngejilat Ngejilat STY. STY, oh, enggak. Karena emang terbukti 5 tahun ini ada Betul, progres. ada progres. Ya, makanya kita juga sebelum episode sebelumnya juga kan kita ada kritik juga STY. Iya, Kita itu bukan STY. penjilat STY Iya, maupun bukan. penjilat federasi. Kita ya di tengah-tengah aja, di saat ini jelek kita bilang jelek, di saat yang ini jelek dibilang jelek. Ya makanya tadi yang gue bilang ya lupain semua. Yang penting
terbaiknya buat Indonesia lagi. Soalnya suasana lagi kisruh banget sih nih parah. Betul. Makanya kita jangan jadi ngompor-komporin lagi lah. Komporin dikit buat engagement gila kali. Iya, iyalah ya. Kayak orang sono. Ya pokoknya federasi tolong kerja baik Iya. di era yang sekarang yang baru ini. Kita buka lembaran baru lagi, Bro. Capek, Bang. Penutupan kita pakai bahasa Korea buat Coach ST. Oke, gua nggak bisa bahasa Korea aja. Isando Kamsahamnida. Kiku.